Halo semuanya. Menjadi pembicara hebat itu ada ilmunya. Ilmu public speaking namanya. Orang akan diajarkan bagaimana cara berbicara supaya bicaranya itu bisa mempengaruhi orang lain. Tapi tahu nggak? Jarang ada yang mengajarkan bagaimana untuk menjadi pendengar yang baik. Padahal kalau kita lihat orang-orang yang disegani, orang-orang yang dihormati, orang-orang yang disayangi dan dirindukan, itu adalah orang-orang yang sebenarnya mereka, tanpa kamu sadari, mereka itu punya kemampuan untuk mendengarkan lebih baik dari kemampuan public speakingnya. Dan itu ada ilmunya loh ya. Gini deh, coba kamu cek semua teman kamu yang kamu sukai atau kamu kangenin. Atau mungkin orang yang kamu hormati. Rata-rata orang itu adalah pendengar yang hebat. Ada teman kita, waktu kita curhat, belum selesai kita ngomong, tiba-tiba dipotong, dia ngomong dan mulai adu nasib. Dia jago ngomongnya, apakah kamu suka? Tapi ada temen tuh, yang saat kita curhat, dia cuman mendengarkan kita sambil menatap mata kita. Dan cuman bilang gini, kamu mau aku dengerin aja? Atau aku kasih saran? Yang mana yang kamu senengin? Ya kedua dong, nggak mungkin yang pertama. Kita tumbuh itu dengan kemampuan berbicara. Tapi kita menjadi orang yang gagal hadir dalam diam. Kita paham cara menjawab. Tapi kita nggak pernah diajarin untuk cara mendengarkan. Mendengarkan itu bukan tentang telinga, tapi tentang hati yang berani menurunkan egonya. Berani untuk diam, tidak untuk membalas, tapi untuk mengerti. Menurut riset dari University of Minnesota, rata-rata orang hanya bisa menangkap 25% dari apa yang mereka dengarkan dalam sebuah percakapan. Artinya, ketika ada 100 kata yang diucapkan, itu cuma 25 yang nyangkut. Ya sisanya, ya kena distraksi, asumsi, dan keinginan untuk menjawab balik. Itu bukan karena jahat, tapi karena kita nggak terlatih untuk mendengarkan orang lain. Dari kecil kita diajarkan cara berbicara, cara berpendapat, cara menjawab soal-soal. Tapi nggak pernah tuh ada pelajaran tentang bagaimana mendengarkan dengan hati. Coba bayangin, ada temen yang datang dan bilang, akhir-akhir ini kok gua ngerasa kosong ya. Dan yang paling sering orang membalas itu dengan apa? Wah, kamu kurang liburan. Atau sama, gua juga ngerasa seperti itu. Kelihatannya ramah, tapi biasa aja. Itu bukan hadir, itu refleks. Kate Murphy di bukunya You Are Not Listening, dia bilang, listening is not about being quiet while another person talk, it's about being fully present. Mendengarkan itu bukan soal diam, tapi soal bagaimana caranya kita bisa memberi ruang kepada mereka untuk berbicara. Nah, di video kali ini saya pengen ngajak belajar bareng gitu ya. 7 cara konkret agar orang di sekitarmu itu benar-benar merasa didengarkan, dan ketika itu kamu benar-benar hadir gitu. Bukan formalitas, tapi didengarkan dengan hati. Yang pertama, tahan keinginan untuk membalas cepat. Di bukunya Murphy itu bilang, kecepatan membalas sebagai bentuk takut akan kekosongan. Saat ada jeda dalam percakapan, kita langsung pengen isi ya supaya nggak kosong, kita isi dengan omongan. Padahal justru jeda itu tersimpan rasa penghargaan. Diam sebentar bukan sebuah awkward, tapi tanda kita sedang mencerna sesuatu apa yang dia omongkan. Bukan cuma sekedar menunggu giliran bicara. Epictetus pernah bilang, kita punya 2 telinga dan 1 mulut. Harusnya kita lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Yang kedua, dengarkan emosinya, bukan hanya informasinya. Contohnya gini, teman bilang tuh, aku baru pindah ke bagian lain. Refleks kita biasanya langsung tanya dia seperti ini, kamu dipindahkan ke bagian apa? Tapi yang lebih bermakna itu adalah apa yang kamu rasain waktu kamu tahu kalau kamu itu dipindahkan. Informasinya itu bisa ditanyain nanti, tapi perasaan harus ditangkap saat itu juga. Nomor 3, beri pantulan bukan solusi. Kadang kita mikir mendengarkan itu harus ditutup dengan solusi. Padahal seringkali orang hanya butuh didengarkan, orang hanya butuh validasi. Katakan saja sama dia, kayaknya kamu lagi bingung ya. Atau memang ya, kedengarannya berat banget buat kamu. Itu cukup, itu healing buat dia. Seperti kata Carl Rogers bilang, when someone really hear you,
without passing judgment on you, without trying to take responsibility for you. It feels damn good. Yang keempat, jangan alihkan ke pengalaman pribadimu. Bahasa kerennya sekarang adu nasib. Ini jadi kebiasaan yang paling sering kita lakukan tanpa sadar. Orang cerita, kita malah menunggu dia cerita untuk bercerita balik tentang nasib kita. Teman kamu bilang, aku ngerasain kesepian akhir-akhir ini. Dan kamu jawab, iya tuh, aku juga waktu itu. Iya, aduh nasib jadinya. Niatnya empati, tapi rasanya kayaknya itu kita ngambil panggung dia. Kita cukup bilang seperti ini. Itu pasti berat ya. Lalu, diam. Beri dia ruang. Hadiahi dia ruang. Yang kelima, dengarkan dengan tubuh, bukan hanya telinga. Mendengarkan itu bukan cuma tentang telinga, tapi tentang tubuh kita yang hadir. Kontak mata, anggukan yang pelan, tubuh yang condong sedikit ke depan. Semua itu menggambarkan dalam bahasa, walaupun kita diam, kita bilang sama dia, aku nih hadir loh untukmu. Kate Murphy bilang, itu adalah sebuah non-verbal listening kalau kata Kate Murphy tadi. Karena kadang satu anggukan kecil lebih bermakna daripada 100 kata. Yang keenam, ajukan pertanyaan pembuka, bukan penutup. Pertanyaan itu bisa mengangkat atau malah memojokkan orang lain. Daripada kita bertanya, kenapa kamu nggak ngomong dari kemarin-kemarin? Lebih baik kita ubah dengan apa yang membuat kamu nahan cerita selama ini. Kan lebih keren. Pertanyaan membuka itu membuat orang merasa aman, bukan malah diserang. Yang ketujuh, akhiri dengan ruang, bukan dengan nasihat. Setelah seseorang cerita panjang lebar, jangan buru-buru kasih motivasi, inspirasi, dan apapun itu. Mungkin seperti semangat ya, kamu pasti bisa. Kadang yang mereka butuh itu cuman kalimat sederhana dari kita. Makasih ya, kamu udah mau cerita sama aku. Kemudian, diamlah. Karena menurut Murphy, bentuk sebuah penghormatan tertinggi ketika orang ada masalah adalah kesediaan untuk kita bisa hadir di situ. Tahu kan akhirnya, kalau mendengarkan itu nggak mudah. Karena di dunia kita ini, kita diajarin untuk bereaksi cepat, bicara lebih banyak, nunjukin pendapat, tapi menjadi pendengar yang baik. Itu adalah seni yang tidak pernah diajarkan, tapi sangat orang butuhkan. Di tengah dunia yang ramai, crowded, jadi pendengar adalah bentuk dari sebuah kekuatan. Bukan kekuatan untuk mengubah, tapi kekuatan untuk hadir. Stephen Covey pernah bilang, most people do not listen with the intent to understand. They listen with the intent to reply. Dan mungkin satu-satunya cara untuk membuat orang merasa dicintai adalah kita benar-benar hadir untuk mendengarkan mereka. Kalau kamu ngerasa dunia itu terlalu bising, terlalu banyak orang yang bicara, dan kamu pengen menjadi orang yang benar-benar hadir, belajar mendengarkan itu adalah langkah awal. Setelah video ini, saya berharap banyak suami yang bisa lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Seorang istri yang lebih banyak mendengarkan daripada bicara. Seorang atasan yang dikagumi karena lebih banyak mendengarkan daripada bicara. Seorang bawahan yang lebih sering mendengarkan dan punya ilmunya daripada berbicara. Dan ketika kita melakukan ilmu itu, percaya deh, kehidupan kita, karir kita, kehidupan rumah tangga kita, dan apapun yang kita lakukan, insya Allah akan jadi lebih baik daripada sekarang. Itu harapan saya sih. Dari 7 cara tadi, coba kamu tulis di kolom komentar, mana yang paling sulit kamu latih selama ini. Kita diskusi bareng di kolom komentar. Ingat, mendengarkan itu bukan kemampuan, tapi pilihan untuk hadir. Dan itu adalah bentuk kasih sayang yang tidak bisa dipalsukan. Kalau kamu butuh upgrade diri, bagaimana mengetahui karakter manusia, dan bagaimana melihat lawan bicara dari bahasa tubuh, jangan lupa klik link di bawah ya. Growvana punya 2 buku yang bisa bikin kamu upgrade ke level berikutnya. Terima kasih sudah mendengarkan, semoga tidak bosan. Terima kasih, sukses buat kita semuanya.